Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi muatan inti efektif dan efek pemeristaian, di mana dulunya waktu di awal semester 3 pada mata kuliah Ikatan Kimia, saya merasa kesulitan untuk mencari sumber referensi tentang materi ini. Jadi, buat kalian yang merasa kebingungan untuk mencari sumber referensi atau yang ingin tahu lebih jauh tentang materi ini, silahkan ditonton videonya sampai habis. Dalam ke materi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih muatan inti efektif itu? Jadi, muatan inti efektif adalah ukuran kekuatan tarikan inti atom terhadap elektron-elektron setelah dikurangi dengan efek pemeristaian. Muatan inti efektif ini dapat dicari dengan notasi ZEF sama dengan Z-S, di mana ZEF ini merupakan lambang dari muatan inti efektif, Z merupakan jumlah proton atau nomor atom, dan S merupakan tetapan pemeristaian atau shielding effect. Yang kedua adalah efek pemeristaian. Jadi, di dalam atom itu terdapat elektron-elektron yang mengelilingi inti atom karena adanya tarikan dari inti atom. Tarikan ini semakin lemah karena adanya tolakan dari elektron-elektron pada kulit sebelumnya atau elektron yang lebih dalam. Ini disebut sebagai efek pemeristaian atau tetapan pemeristaian, di mana tarikan ini semakin melemah ketika jarak antara inti atom dan elektron semakin jauh. Saya beri contoh pada atom natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, sehingga jika dituliskan konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini juga berarti pada atom natrium, tepatnya pada kulit K terdapat 2 elektron, pada kulit L terdapat 8 elektron, dan pada kulit M terdapat 1 elektron. Jadi, maksud dari efek pemeristaian pada atom natrium ini berarti tarikan inti atom natrium terhadap elektron valensi di kulit M, di mana kulit M ini kulit yang paling luar, diperisai oleh 8 elektron di kulit L dan 2 elektron di kulit K, atau tarikan elektron pada orbital 3s1 diperisai oleh 10 elektron pada orbital 1s, 2s, dan 2p. Pada tahun 1930, J. Slater mengusulkan aturan untuk memperkirakan besarnya tetapan pemeristaian. Terdapat 6 aturan yang diusulkan oleh Slater. Aturannya bisa kalian baca sendiri ya. Untuk lebih dalam lagi dalam memahami aturan Slater ini, nanti akan dibahas lebih dalam lagi pada contoh soal. Oke, lanjut ke contoh soal. Tentukan besarnya tetapan pemeristaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi pada atom Na, elektron valensi pada atom Ni, dan elektron 3D pada atom Ni. Pembahasan untuk contoh soal yang pertama, tentukan besarnya tetapan pemeristaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi pada atom Na. Tuliskan sesuai dengan langkah demi langkah ya. Langkah yang pertama, saya menuliskan konfigurasi elektron dari natrium, sehingga diperoleh konfigurasi elektron atom Na adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Langkah ini saya gunakan untuk mempermudah ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang kedua, sesuai dengan aturan Slater, yaitu menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan urutan pengelompokan. Jadi, setelah dikelompokkan, kita beri tanda kurung seperti ini. Langkah yang ketiga adalah menghitung efek pemeristaian. Sesuai aturan Slater nomor 2 yang berbunyi, elektron yang terletak di sebelah kanan atau lebih di luar tidak memberikan efek pemeristaian. Jadi, satu elektron yang terletak paling kanan atau di sini terletak pada kulit ketiga tidak memberikan efek pemeristaian. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam hitungan. Efek pemeristaian yang dilambangkan dengan huruf S sama dengan 0 dikalikan 0,35. 0,35 merupakan faktor pengali pada kulit ke N. Sudah tahu ya apa itu kulit ke N?
Ya, kulit ke N merupakan kulit yang paling luar, atau di sini pada kulit ketiga pada 3s1. Lalu ditambahkan dengan 8 kali 0,85. 8 ini diperoleh dari penjumlahan elektron pada 2s dan 2p. Sedangkan 0,85 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-1. Lalu ditambahkan dengan 2 kali 1. 2 diperoleh dari jumlah elektron pada 1s. Lalu 1 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-2 dan N-3, sehingga efek pemeriksaannya diperoleh 8,8. Untuk langkah yang selanjutnya adalah menghitung muatan inti efektif atau ZEF sama dengan Z min S, di mana Z di sini adalah nomor atom dari natrium. Na memiliki nomor atom 11, S berjumlah 8,8, sehingga diperoleh ZEF sama dengan 2,2. Sehingga dari semua perhitungan diperoleh efek pemeriksaannya sebesar 8,8, ZEF sebesar 2,2. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan contoh soal yang kedua. Tentukan besarnya tetapan pemeriksaan dan muatan inti efektif pada elektron valensi pada atom Ni. Langkah-langkahnya sesuai dengan pembahasan pada contoh soal yang pertama tadi ya. Jadi, yang pertama kita menuliskan konfigurasi elektron dari nikel. 28Ni sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Langkah yang kedua, kita kelompokkan sesuai dengan aturan Slater. Setelah dikelompokkan, kita beri tanda kurung seperti ini ya. Langkah yang ketiga, kita masuk ke dalam penghitungan. Efek pemeriksaan yang bernotasikan S dapat dihitung dari 1 dikali 0,35, di mana 1 diperoleh. Nah, seperti penjelasan yang awal tadi, elektron yang terletak di sebelah kanan tidak memberikan efek pemeriksaan. Jadi, karena terdapat 2 elektron yang terletak pada kelompok yang terakhir atau kelompok yang paling kanan, maka 1 elektron yang terletak paling kanan tidak memberikan efek pemeriksaannya, sehingga diperoleh 1 dikalikan 0,35. Lalu ditambah dengan 16 dikalikan 0,85. 16 diperoleh dari penjumlahan elektron pada 3s2, 3p6, dan 3d8. 0,85 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-1. Lalu ditambah dengan 10 kali 1. 10 ini merupakan penjumlahan elektron dari 1s2, 2s2, dan 2p6. 1 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-2 dan N-3, sehingga diperoleh efek pemeriksaannya sebesar 23,95. Angka yang keempat, kita menghitung muatan inti efektif yang bernotasikan ZEF sama dengan Z min S. Z merupakan nomor atom dari nikel, yaitu 28, dikurangi dengan efek pemeriksaan, yaitu 23,95, sehingga diperoleh 4,05. Jadi, dari semua perhitungan diperoleh efek pemeriksaan atau S besar 23,95 dan muatan inti efektif atau ZEF sama dengan 4,05. Oke, selanjutnya pembahasan contoh soal yang ketiga. Tentukan besarnya tetapan pemeriksaan dan muatan inti efektif pada elektron 3D pada atom Ni. Langkah-langkahnya juga sama seperti pada contoh soal yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi, yang pertama kita menuliskan konfigurasi elektron dari Ni. 28Ni sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Langkah yang kedua adalah mengelompokkan sesuai dengan aturan Slater. Setelah dikelompokkan, kita beri tanda kurung seperti berikut ini. Kenapa ini saya berikan tanda merah? Karena kita hanya berfokus hingga elektron 3d8. Sesuai dengan soal ya. Untuk langkah yang ketiga, penghitungan efek pemeriksaan yang bernotasikan S dapat kita hitung dari 7 dikali 0,35. 7 ini diperoleh dari
8 dikurangi 1. Kenapa demikian? Karena elektron yang terletak di sebelah kanan tidak memberikan efek pemeriksaian. Sehingga karena terdapat 8 elektron yang terletak di kelompok paling akhir atau kelompok yang paling kanan, maka terdapat 1 elektron yang tidak memberikan efek pemeriksaian. Sehingga 8 dikurangi 1 adalah 7, sehingga diperoleh 7 dikali 0,35. Lalu ditambah dengan 18 dikali 1. Dikarenakan jika yang ditanyakan adalah pada elektron 3D, maka sesuai dengan aturan Slater yang nomor 5 yang berbunyi apabila elektron yang diperiksai terdapat pada kelompok ND dan NF, maka aturan 2 dan 3 tetap berlaku, namun aturan 4 dan 5 tidak berlaku dan diganti dengan aturan nomor 6. Jadi, semua elektron yang terletak sebelum 3D semuanya dikalikan oleh 1, sehingga diperoleh 18 yang merupakan penjumlahan elektron dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan 3p adalah 18 dikalikan dengan 1, sehingga diperoleh 20,45. Langkah yang keempat adalah muatan inti efektif atau ZEF sama dengan Z min S, di mana nomor atom nikel adalah 28 dikurangi dengan efek pemeriksaian sebesar 20,45 sehingga diperoleh 7,55. Oke, untuk berikutnya saya berikan 3 contoh soal lagi beserta pembahasannya. Semoga ini bisa membantu kalian agar lebih memahami tentang materi ini. Simak baik-baik ya. Contoh soal yang pertama, tentukan misalnya efek pemeriksaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi AS. Kedua, tentukan misalnya efek pemeriksaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi CU. Ketiga, tentukan misalnya efek pemeriksaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi AG. Oke, pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Tentukan besarnya efek pemeriksaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi AS. Sebenarnya langkahnya juga sama ya, seperti contoh soal yang awal tadi. Jadi yang pertama, kita menuliskan konfigurasi elektron dari AS atau arsen. 33AS sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Langkah yang kedua, kita mengelompokkannya sesuai dengan aturan Slater. Untuk mempermudahnya, kita beri tanda kurung seperti ini ya. Langkah yang ketiga, dalam mencari efek pemeriksaian atau S, kita dapat menghitungnya dari 4 dikalikan 0,35. Dari mana diperoleh 4? Nah, jadi terdapat 5 elektron dari 4S2 dan 4P3 yang terletak di kelompok yang paling akhir. Jadi ini berarti terdapat 1 elektron yang berada di paling kanan yang tidak memberikan efek pemeriksaian sesuai dengan aturan Slater. Sehingga 5 elektron dikurangi 1 elektron yang tidak memberikan efek pemeriksaian, sehingga diperoleh 4 dikalikan 0,35. 0,35 merupakan faktor pengali untuk kulit ke-N atau di sini untuk kulit yang keempat. Lalu ditambah dengan 18 dikalikan 0,85. 18 merupakan jumlah elektron yang berada pada 3S, 3P, dan 3D. 0,85 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-1 atau di sini kulit ke-3. Lalu kita tambahkan dengan 8 kali 1, lalu juga ditambahkan dengan 2 kali 1, di mana 8 ini merupakan jumlah elektron dari 2S dan 2P. 2 berasal dari jumlah elektron pada 1S, sedangkan 1 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-2, N-3, dan seterusnya. Sehingga efek pemeriksaiannya diperoleh 26,7. Untuk langkah yang keempat, dalam mencari muatan inti efektif atau ZEF sama dengan Z min S, di mana Z adalah nomor atom dari AS, yaitu 33, S
sebesar 26,7 sehingga diperoleh 6,3. Jadi, dari keseluruhan perhitungan diperoleh hasil efek pemeristaian atau S sebesar 26,7, muatan inti efektif atau ZEF sebesar 6,3. Dan contoh soal yang kedua, tentukan besarnya efek pemeristaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi Cu. Langkahnya juga sama ya. Yang pertama, kita menuliskan konfigurasi elektron dari Cu. 29 Cu sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Untuk yang kedua, kita mengelompokkannya sesuai dengan aturan Slater dan menggunakan tanda kurung seperti ini agar lebih mudah dalam pengelompokannya. Langkah yang ketiga, kita menghitung efek pemeristaian atau S yang dihitung dari 0 dikalikan 0,35. Kenapa 0? Karena terdapat satu elektron yang berada di kelompok yang paling akhir, jadi terdapat satu elektron yang tidak memberikan efek pemeristaian. Jadi 1 dikurangi 1 elektron sehingga menghasilkan 0 dikalikan 0,35. Lalu ditambahkan dengan 18 dikalikan 0,85, lalu ditambah dengan 8 kali 1, ditambah lagi dengan 2 kali 1 sehingga diperoleh hasilnya 25,3. Untuk langkah yang keempat, kita menghitung muatan inti efektif atau ZEF sama dengan Z min S. Z adalah nomor atom dari Cu yaitu 29, S atau efek pemeristaian sebesar 25,3 sehingga diperoleh 3,7. Jadi, dari keseluruhan penghitungan diperoleh hasil efek pemeristaian sebesar 25,3 dan muatan inti efektif atau ZEF sama dengan 3,7. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Atau kalian masih bingung? Semoga kalian semua bisa memahami pembahasan saya kali ini yang ketiga. Tentukan besarnya efek pemeristaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi Ag. Angkanya juga sama ya. Untuk yang pertama, kita menuliskan konfigurasi elektron dari Ag dengan nomor atom 47. 47 Ag sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, 4d10. Yang kedua, kita mengelompokkannya sesuai dengan aturan Slater. Jangan lupa diberi tanda kurung seperti ini ya. Untuk langkah yang ketiga, kita akan mencari efek pemeristaian atau S dengan cara 0 dikalikan 0,35. Dari mana diperoleh 0? Nah, jadi terdapat satu elektron yang terletak pada 5s1, di mana menurut Slater, elektron yang terletak di paling kanan tidak memberikan efek pemeristaian, sehingga 1 dikurangi 1 elektron sama dengan 0 dikalikan 0,35. Lalu kita tambahkan dengan 18 dikalikan 0,85. 18 merupakan jumlah elektron pada 4s, 4p, dan 4d. Sedangkan 0,85 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-1 atau kulit ke 4. Lalu kita tambahkan dengan 18 dikali 1. 18 merupakan jumlah elektron dari 3s, 3p, dan 3d. Lalu kita tambahkan juga 8 kali 1. 8 merupakan jumlah elektron pada 2s dan 2p. Lalu ditambah dengan 2 kali 1. 2 merupakan jumlah elektron pada 1s. Jadi ini saya buat sendiri-sendiri agar kalian lebih mudah dalam memahaminya. Sedangkan 1 merupakan faktor pengali untuk kulit ke N-2, N-3, dan seterusnya. Untuk langkah yang keempat, kita mencari muatan inti efektif atau ZEF sama dengan Z min S, di mana Z adalah nomor atom dari Ag yaitu 47 dikurangi dengan efek pemeristaian 43,3 sehingga diperoleh 3,7. Jadi dari keseluruhan perhitungan diperoleh hasil efek pemeristaian atau S sebesar 35,3
dan muatan inti efektif atau ZEF sama dengan 3,7. Dari sini, apakah ada yang masih bingung? Semoga kalian semua bisa memahami pembahasan kali ini ya. Oke, ini saya berikan 5 latihan soal. Semoga ini bisa membantu pemahaman kalian, juga bisa mengasah pemahaman kalian tentang pembahasan saya kali ini ya. Nah, jadi ada tentukan besarnya efek pemerisaian 12 mg, tentukan besarnya muatan inti efektif 10 Ne, tentukan besarnya efek pemerisaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi Zn, tentukan besarnya efek pemerisaian dan muatan inti efektif pada elektron 3D pada Zn. Kemudian, tentukan besarnya efek pemerisaian dan muatan inti efektif pada elektron valensi Rp. Silahkan, ini bisa coba kalian kerjakan. Caranya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Selamat mengerjakan. Oke, jadi ini saya berikan link Google Drive di mana setelah kalian mengerjakan nanti, kalian bisa menyocokkan jawaban kalian di link yang saya taruh di deskripsi di bawah ini. Misalnya jika jawaban saya ada yang salah, saya mohon maaf, saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran ataupun masukan, kalian bisa komentar ataupun memberikan saran di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.